Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Dr. Syahrul MPD selaku dosen metodologi kualitatif. Izinkan saya selaku mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Peran Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Studi Kualitatif di MTS Asy Syafi'iyah Kendari. Untuk lanjut ke slide berikutnya, jadi latar belakang ini dijelaskan bagaimana peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, guru menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembelajaran. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan seperti rendahnya inovasi pembelajaran, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, serta inovasi guru yang masih perlu ditingkatkan. Kemudian fokus penelitiannya. Jadi fokus penelitian ini ada 4 aspek, yaitu peran kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru, strategi yang diterapkan, kondisi kinerja guru, serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peningkatan kinerja guru di MTS Asy Syafi'iyah Kendari. Selanjutnya, kita beralih kepada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang saya angkat ada 3. Yang pertama itu bagaimana peran kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di MTS Asy Syafi'iyah Kendari. Kemudian, apa saja strategi kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru. Dan yang terakhir, apa faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kinerja guru. Selanjutnya, kajian teori. Jadi, kajian teori ini menjelaskan ada 2 masalah. Yang pertama itu, kepala madrasah pemimpin yang bertanggung jawab atas pengelolaan madrasah secara menyeluruh. Dan yang terakhir itu, kinerja guru, hasil kerja guru secara kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Nah, jadi kepala madrasah ini merupakan pemimpin utama dalam suatu lembaga pendidikan Islam yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan seluruh kegiatan pendidikan. Menurut Wahyu Sumijo, kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah tempat yang diselenggarakan proses belajar mengajar. Nah, sedangkan kinerja guru merupakan gambaran tentang tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidikan. Kinerja guru juga tidak hanya dilihat dari hasil akhir pembelajaran, tetapi juga dari proses yang dilakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, menurut Supardi, kinerja guru adalah kemampuan guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, inovasi pembelajaran. Pengertian ini juga merupakan bahwa kinerja guru mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Selanjutnya, landasan teori. Jadi landasan teori ini ada 3. Yang pertama, teori kepemimpinan. Jadi teori kepemimpinan ini menjelaskan bagaimana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks ini, kepala madrasah berperan sebagai pemimpin yang menentukan. Motivasi ini dia menjelaskan faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk bekerja secara optimal. Motivasi sangat penting dalam meningkatkan semangat kerja guru. Dan yang terakhir, teori kinerja. Jadi teori kinerja ini menjelaskan tentang hasil kerja seseorang berdasarkan kemampuan dan tanggung jawab yang dimiliki. Nah, teori ini digunakan untuk menganalisis kinerja guru dalam penelitian selanjutnya. Selanjutnya, strategi peningkatan kinerja guru. Yang pertama itu supervisi akademik, yang kedua pelatihan dan pengembangan guru, yang ketiga evaluasi kinerja berkala, dan yang terakhir pemberian motivasi dan penghargaan. Kemudian faktor pendukung dan penghambat. Jadi faktor pendukungnya yaitu komitmen kepala madrasah yang kuat, didukung lingkungan madrasah yang kondusif, ketersediaan sarana dan prasarana. Faktor penghambatnya. Jadi faktor penghambatnya ini yaitu keterbatasan sumber daya dan anggaran, kurangnya motivasi internal sebagian guru, dan minimnya pelatihan profesional. Kita beralih ke penelitian terdahulu. Jadi menurut Mulyasa menjelaskan bahwa kepala sekolah memiliki peran sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kinerja guru. Nah, menurut Aisyah 2021,
Jadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala madrasah meningkatkan kinerja guru melalui supervisi akademik, pembinaan, serta pemberian motivasi. Kemudian menurut Muhammad Arif menjelaskan bahwa strategi yang digunakan meliputi pelatihan atau workshop, supervisi, dan evaluasi berskala sehingga profesionalisme guru meningkat. Selanjutnya kita beralih ke kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikirnya ini menjelaskan peran kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan yang berperan sebagai edukator, manajer, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Ya, kemudian strategi peningkatan kinerja guru. Nah, supervisi akademik, selanjutnya pelatihan dan pengembangan guru, ketiga evaluasi kinerja secara berskala, yang keempat pemberian motivasi dan penghargaan. Kemudian faktor pendukung dan penghambat. Jadi faktor pendukungnya ya yang pertama itu kompetensi dan motivasi guru, kedua sarana dan prasarana memadai, ketiga lingkungan kinerja yang kondusif, keempat dukungan dari yayasan orang tua. Kemudian faktor penghambatnya beban administrasi guru, kurangnya pemanfaatan teknologi, kurangnya motivasi guru yang rendah, kurangnya keterbatasan sarana dan waktu. Selanjutnya, kinerja guru yang meningkat. Jadi kinerja guru yang meningkat ini yang pertama perencanaan pembelajaran yang baik, yang kedua pelaksanaan pembelajaran yang efektif, yang ketiga evaluasi pembelajaran yang berkualitas, dan yang terakhir disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme. Selanjutnya metode penelitian. Jadi jenis penelitian saya ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian juga dilaksanakan di MTS ASI Syafi'iyah Kendari dengan informan kepala madrasah dan guru. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Habernian, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan metode. Jadi lokasi penelitian saya ini di Madrasah MTS ASI Syafi'iyah Kendari, merupakan madrasah pertama di Kendari, yaitu tempatnya di Baruga. Jadi selanjutnya di bab 4, berdasarkan hasil penelitian saya, yang pertama itu peran kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru. Nah, dalam wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di MTS ASI Syafi'iyah Kendari, diperoleh informasi bahwa kepala madrasah telah menjalankan perannya secara optimal dan meningkatkan kinerja guru. Kepala madrasah juga tidak hanya bertugas sebagai pemimpin keluarga pendidikan, tetapi juga sebagai pembina, pengawas, pemberi motivasi, dan penggerak seluruh kegiatan dan pendidikan yang ada di madrasah. Nah, kepala madrasah juga sebagai edukator. Nah, sebagai manajer, sebagai supervisor. Kemudian, strategi kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru. Jadi, berdasarkan hasil penelitian, kepala madrasah menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja guru. Nah, strategi ini yang pertama adalah melaksanakan supervisi akademik secara berskala sebagai bentuk pembinaan dan evaluasi terhadap proses pembelajaran di kelas. Kemudian, faktor pendukung dan penghambat. Jadi, hasil penelitian saya menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung peningkatan kinerja guru, antara lain kompetensi guru yang cukup baik. Nah, kinerja juga sama antar guru, komunikasi yang harmonis, lingkungan kerja yang kondusif, serta dukungan yayasan dan orang tua peserta didik. Di sisi lain terdapat juga faktor penghambat seperti keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran, kurangnya optimal pemanfaatan teknologi, beban administrasi guru yang mencakup sangat tinggi. Selanjutnya beralih ke pembahasan. Jadi pembahasan saya ini berfokus pada rumusan masalah. Yang pertama itu peran kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala madrasah maksimal memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja guru. Peran tersebut terlihat dari pelaksanaan fungsi sebagai edukator, manajer, supervisor, leader,
motivator, dan administrator. Nah, kepala madrasah juga mampu menciptakan lingkungan kerja yang sangat kondusif melalui pembenahan, pengawasan, dan pemberian motivasi kepada guru. Kemudian, strategi kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru. Jadi, berdasarkan hasil penelitian, strategi juga diterapkan kepala madrasah melalui supervisi akademik, pelatihan, pengembangan kompetisi, evaluasi kinerja, serta pemberian motivasi dan bimbingan dalam memperbaiki proses pembelajaran. Jadi hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa supervisi dan pelatihan menjadi strategi yang paling efektif karena mampu meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru. Selain itu juga pemberian penghargaan dan motivasi juga sangat berdampak positif terhadap semangat guru dalam menjalankan kerjanya. Baik, presentasi kita saat ini sudah menuju ke akhir. Selanjutnya saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.